Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, siswa-siswi Man Insan Cendekia Padang Priaman, kelas 11. Oke, kita kembali lagi bersama saya dan kali ini dengan mata pelajaran yang berbeda. Sebelumnya kita banyak fokus membahas soal seni budaya. Kali ini kita ngobrol soal prakarya dan kewirausahaan. Oke, untuk kalian semua kelas 11 mungkin sejak awal pembelajaran semester ini khususnya di prakarya mungkin kita belum pernah bertatap muka ataupun belajar secara efektif karena berbagai macam alasan. Saya yakin kalian tahu alasannya apa, dan sekarang alhamdulillah udah ada juga kesempatan untuk membuat video pembelajaran ini, berhubung karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester khusus untuk mata pelajaran prakarya, seni budaya, olahraga, dan yang lain. Itu dilaksanakan dengan cara memberikan penugasan atau ujian praktek saja, tidak melakukan ujian secara objektif. Nah, jadi mengingat kita sudah mendekati masa untuk penilaian akhir semester, di sini sebelum kita melaksanakan, saya mau menjelaskan dulu, dan ini adalah materi esensialnya yang sudah saya ambil untuk mengejar materi kita, terutama untuk penilaian akhir semester ini. Nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah produk kerajinan, karena dalam prakarya itu ada 4 item. Yang pertama itu kerajinan, yang kedua itu budidaya, yang ketiga itu pengolahan, dan yang keempat ada rekayasa. Nah, karena saat ini kita sudah mepet, sudah nggak ada waktu lagi untuk ngejar materi untuk ujian praktek kita di bidang prakarya, jadi saya ambil jalan pintasnya saja yang punya kemungkinan lebih sederhana dan tidak memakan waktu banyak. Di sini saya ambil materi tentang kerajinan. Oke, materi kita untuk kerajinan di kelas 11 ada itu berjudul, sebentar saya share screen ya. Saya tayangkan slide-nya. Oke, ini dia materi kita tentang prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 di semester 2. Kita coba play slide-nya. Oke. Nah, di sini udah ada produksi kerajinan dengan inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Oke. Inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Itu kata kuncinya untuk materi kita hari ini. Di sini udah ada saya berikan contoh gambar satu, contoh kerajinan dari yang bersumber dari limbah berbentuk bangun ruang. Pak D ini dia lagi ada yang udah jadi bikin motor IC buat bawa barang-barang IC yang warna merah, cuman kali ini warnanya belum dikasih warna. Dan juga ada pajangan seperti menyerupai robot atau apa ini, dan ini berasal dari limbah semua. Limbahnya apa nih? Ada limbah kaleng minuman kaleng kemasan. Ini salah satu contoh kerajinan tangan dengan inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Oke, kita coba next ya. Oke, di sini udah ada materi pembahasan kita. Yang pertama, inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, produksi kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Yang dikatakan produksi itu tahapan-tahapannya ya. Yang ketiga, aneka produk kerajinan. Nah, nanti juga saya tayangkan mana saja klasifikasinya kerajinan dari limbah berdasarkan klasifikasinya masing-masing, bahan sumber limbahnya. Dan yang keempat nanti kita akan berbicara soal
manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sebelah kayaknya udah ada contoh. Ini dari limbah botol minuman yang dijadikan sebagai hiasan lampu. Coba next. Oke, pengertian limbah. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Mungkin kalian udah bisa membayangkan sedikit, limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Ingat, kata kuncinya, bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan proses produksi pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lainnya. Kalau rumah tangga berkemungkinan limbah-limbah di rumah kayak kaleng-kaleng susu, ya, atau kotak kardus susu bubuk adik-adik kita. Kalau di industri banyak contohnya seperti ban-ban bekas atau karet-karet bekas, karet-karet seal yang dipakai untuk motor ya, untuk mesin pemutar industri juga ada. Botol-botol, pertambangan, dan lainnya. Mungkin kan udah bisa menalarkan sendiri contoh-contoh bahan limbah dari masing-masing item ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tahapan produksi, ya, tahapan produksinya yang pertama itu ada tahapan pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Mungkin untuk tahapan produksi ini baik di kelas limbah atau kelas objek tradisional atau kelas benda judul-judul lainnya akan sama. Saya ambil garis besarnya aja. Untuk di sini juga memakai sistem yang 4 ini. Ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Oke, berikut materinya kita bahas satu persatu. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku, ya, mempersiapkan bahan baku agar siap untuk diproduksi. Itu yang pasti akan kalian pikirkan, bahan baku apa yang kalian ambil dari limbah tersebut, limbah-limbah yang ada di sekitar kalian atau di sekitar pertambangan atau di sekitar perindustrian. Itu yang pertama. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan sangat beragam, banyak sekali. Seperti contoh sebelahnya ada limbah tempurung kelapa, ya. Di gambar paling atas ada tempurung kelapa yang masih mentah. Nomor 2 ada tempurung kelapa yang udah diraut, yang udah dirapikan, dibersihkan. Di bawah ada hiasan-hiasan yang mungkin bisa juga digunakan, bukan sekedar hiasan ya. Jadi karya seni terapan yang juga punya nilai jual, itu dari tempurung kelapa. Ada kayak tabung-tabung guci, ada ini hiasan nama, ada aspat rokok, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh hasil dari limbah tempurung kelapa. Nah, pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Itu yang perlu kalian perhatikan. Dalam pemilihan bahan dari limbah kalian, memang harus kalian tentukan produknya yang awet, tidak mudah rusak karena cuaca. Karena bisa jadi nanti hiasan-hiasan kalian akan kalian pajang di tempat-tempat tertentu, contohnya atau teras rumah atau di luar jendela kamar kalian, yang rasanya akan terkena oleh gangguan-gangguan cuaca dan mikroorganisme lainnya. Itu yang pertama. Untuk tahap pembahanan, kita lanjut. Oke, tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan bahan baku bergantung pada jenis materialnya, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Misalkan kalian mau bikin dari limbah antena TV yang udah nggak terpakai, atau limbah-limbah lainnya. Misalkan kalian pergi main-main ke bengkel las, ada limbah-limbah besi yang terbuang dan nggak terpakai. Nah, itu yang bisa kalian yang bisa kalian gunakan sebagai bahan kalian, jenis material kalian. Itu contohnya besi gitu. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, sudah pasti, sudah umumnya seperti itu, dilipat dan dilem dan diberikan ornamen-ornamen lainnya. Sedangkan kayu, bambu,
rotan, dan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Ingat, seperti bambu, kayu itu sudah pasti ya kalau kayu dipotong atau dipahat. Dan pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Nah, jadi bahan-bahan mentah kalian tadi itu memang kalian potong sudah berdasarkan konsep yang mau kalian bikin. Jadi sebelum kalian cari bahan, otomatis kalian udah punya konsep mau bikin apa. Nanti ketemu bambu, konsepnya mau bikin gelas, ternyata bambunya dibelah-belah. Berarti kan nggak sesuai pembentukan bahan kalian sesuai dengan apa yang mau kalian bikin. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pembentukan besi dan rotan selain dengan dipotong juga dapat dengan teknik pembengkokan. Untuk besi dan rotan bisa dibengkokkan. Kalau rotan itu biasanya untuk pembengkokannya dibakar atau dihangatkan, dipanaskan, jangan sampai terbakar. Itu bisa dibengkokkan. Begitu juga besi. Besi juga dapat dilakukan dengan teknik las. Nah, ini kalau kalian memang betul-betul menggunakan bahan baku besi sebagai bahan baku kalian dalam penciptaan karya kalian, bisa dilakukan dengan teknik las. Kalau kalian mempunyai keterampilan dalam las besi dan kebetulan di rumah punya bengkel las sendiri, silahkan berkreasi sendiri. Cuman kalau misalkan kalian tidak punya kompetensi di bidang itu, jangan dipaksakan, cukup pergi saja ke tempat bengkel las. Kalian yang punya ide, kalian yang mengarahkan si bapak-bapak las tadi. Mau dibikin gini, kasih lem di sini, titik-titik di sini, itulah tugas kalian. Biar beliau yang pengrajin besi ini yang melakukan pengelasannya, karena cukup berbahaya juga. Oke, sebelumnya kita ulang. Ada contohnya tadi di atas. Ini dari besi kecil, membuat hiasan-hiasan helikopter, dikasih busi bekas sebagai ininya, senjatanya. Di bawah ada cangkir gelas dari bambu dan menggunakan baki yang juga dibuat dari bambu yang sudah dibentuk. Oke, ada tas rajut dari serabut, dari rotan-rotan kecil juga bisa, dan yang lagi rame-rame sekarang nih. Oke, kita coba lanjut. Selanjutnya ada tahap perakitan. Tahap perakitan adalah bahan baku dapat dilakukan dengan proses pemotongan, pemahatan, atau pembentukan setelah selesai dilakukan. Ya, tahap perakitan bahan baku itu dapat dilakukan setelah kita memotong-motong tadi, membentuk apa-apa saja yang kita butuhkan dalam pembentukan bangunan kita ini. Selanjutnya, perakitan bahan baku dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan ide dari perancangan produksi. Yang saya bilang tadi, perakitan bahan baku dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan ide. Jadi balik yang mendasarnya, ide kalian tuh mau bikin apa, mau ciptakan sebuah prakarya apa gitu. Dalam proses perakitan kita dapat menggunakan bahan-bahan tambahan seperti lem, tali, tambang, dan lain-lain. Itu sudah pasti. Yang itu pun memang harus dipikirkan untuk penciptaan sebuah karya ini. Oke, di sebelahnya ada bapak-bapak. Yang pertama kayaknya dia bikin miniatur kapal laut dari bambu atau kayu mungkin. Ya, di bawahnya ada bapak yang bikin ini. Kalau bahasa Sundanya bongsang, untuk menyimpan bakul, untuk membawa alat, terutama biasanya buat ibu-ibu ke pasar pasti pakai ini. Taruh sayur, taruh buah-buahan, dan taruh belanjaannya. Di bawah itu ada dari limbah bambu yang dibentuk jadi tempat sendok. Tempat sendok juga bisa, dan rasanya untuk tempat pensil juga bisa. Ya, ini limbah bambu. Oke, lanjut. Terakhir itu adalah tahap finishing. Finishing dilakukan dengan tahapan terakhir sebelum produk tersebut kita masukkan ke dalam kemasannya. Finishing dapat berupa penghalusan, pengelapisan permukaan,
penghalusan yang dilakukan diantaranya adalah penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menggunakan lem yang tersisa pada permukaan produk. Maksudnya, kalau kita lihat di gambar di atas, ada gambar meja yang sedang dilapisi oleh vernis, ya, itu cat vernis namanya. Cat vernis itu sifatnya juga sebagai penghias, iya juga, membuat kayunya lebih awet, iya juga, karena dia menutupi semua pori-pori kayu sehingga kayunya bisa jadi awet dan memberikan kesan estetis di si kayu tersebut. Kayu yang warnanya masih mentah ketika dilumuri dengan vernis itu akan lebih tajam warnanya. Begitu juga teknik pengamplasan, ada yang sistem manual, ada yang sistem pakai mesin. Itu sama saja untuk penghalusan permukaan yang mau kita bikin tadi. Misalkan kita mau bikin meja kayak bapak ini, atau bikin baki tadi, peletak minuman-minuman tadi, pasti dia menggunakan teknik pengamplasan. Setelah itu baru dicat. Ya, ingat sebelum kita lumuri dengan vernis harus kita amplas terlebih dahulu supaya pori-porinya semua tertutup dan bangunnya datar dan halus, baru kita lumuri vernis ini. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau perwarnaan agar produk dapat dibuat lebih awet dan lebih menarik. Itu untuk benda-benda lain pasti. Misalkan kita mau main besi atau mau kita cat nanti endingnya atau seperti apa, atau kita main-main limbah kardus misalkan mau kita lumuri pakai cat atau cukup pakai stiker saja atau apa, itu kembali ke ide si pengrajin tadi kalian. Oke. Nah, ini ada aneka produk kerajinan. Jadi sebelum kita lanjutkan, jadi tadi step-stepnya dalam memproduksi ada tahap pembahanan, ada tahap perakitan, ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ingat, ini sudah ada tadi, bisa kalian catat. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Saya akan memberikan referensi kalian, contoh-contoh dari saya ya, dan juga kalian nanti juga berhak kok buat ngecek sendiri nanti mau bikin kerajinan limbahnya dari limbah apa. Yang pertama kita lihat dari kerajinan dari limbah kardus. Oke. Nah, di sini udah ada 4 contoh gambar yang dibuat dari limbah kardus-kardus bekas yang tidak terpakai. Yang pertama ada celengan kayaknya, ya, dibentuk dengan seperti ini, diberi hiasan di pinggirnya. Ada rak buku yang dibuat dari kardus-kardus bekas. Di bawah ada lampu hias yang diberi casing, ya, casing namanya kalau bahasa kitanya, dengan kardus dan dibentuk seindah mungkin. Dan dipikir-pikir memang indah ya kalau kita ditaruh di lampu kamar untuk lampu tidur kita. Juga di sebelahnya lampu casing lampu pijar dari kardus. Oke, ini dari kardus. Kita next. Ada kerajinan kemasan makanan dari kemasan makanan dan minuman. Sebenarnya bukan cuma makanan dan minuman ya. Kalau berbicara kemasan banyak sih, ada kemasan sampo, sabun, makanan, minuman dan lain-lain. Ini yang digunakan sebagai bahan limbah dari kerajinan tadi. Kalau yang sebelah paling kiri ini sepertinya ini limbah gelas kecil, gelas aqua kecil. Dijadikan sebagai gantungan kain atau jilbab juga bisa. Di sebelahnya ada bikin payung, ada bikin tas-tas kecil, bikin pouch-pouch gitu buat taruh barang-barang kecil kita dari limbah kemasan. Itu juga di sebelahnya. Oke, yang pertama tadi ada limbah kardus, yang kedua ada limbah kemasan. Lanjut. Yang ketiga ada limbah botol plastik. Oke, yang cukup lucu. Di sebelah sini ada kotak pensil atau ya kotak pensil yang dibuat dari, sepertinya ini botol-botol yang sudah tidak asing di wajah kita. Ini botol Fanta atau Sprite yang dicat ya, diberi pelampisan, diberi warna, diberi gambar sehingga memberikan kesan lain dari limbah botol plastik tadi. Di sebelahnya ada ember kain, kayaknya bisa ember kain dari susunan tutup botol plastik.
Nah, segitu indahnya, segitu estetiknya kalau kata orang hari ini. Oke, di sebelah ada indikator jam yang dibuat dari tutup botol bekas. Ini kayaknya keren juga ya. Kalau dibikin-bikin. Selanjutnya ada lampu hias yang dibuat dari botol-botol plastik saja. Ini masih sangat mentah sekali terlihatnya ya. Tanpa ada pengecatan, tanpa ada pewarnaan, atau mungkin memang ini sisi estetisnya yang dibuat oleh si pengrajin tadi. Hanya mereka yang tahu. Oke, lanjut dari botol plastik. Ada dari limbah kaleng. Nah, ini kalau kaleng pasti juga kita temukan di rumah-rumah. Ini termasuk limbah rumahan. Ada kaleng susu sepertinya. Ada ya kaleng-kalengan susu dan kaleng-kaleng minuman. Ini foto Pade tadi. Lanjut. Selanjutnya dari limbah tempurung kelapa. Oke, yang tadi udah kita lihat. Yang kedua ini ada berupa cangkir beserta tadahnya atau piring kecilnya, dan sendoknya dibuat dari batok kelapa. Atau di sebelahnya ini yang sempat viral kemarin di dunia maya ya, sanduo ya. Balilah Pak, balilah Bu, 5.000 sanduo. Oke, sanduo ini dibikin dari tempurung kelapa dan kayu kayaknya untuk sebagai tangkainya. Ini dari limbah kelapa ya, limbah kelapa. Lanjut, limbah akar bambu. Nah, ini yang cukup agak sedikit menggigit menurut saya, dan tingkat kerumitannya pun cukup tinggi ya. Karena kita nggak pernah tahu bentuk akar itu seperti apa gitu kan. Cuman dari akar-akar bambu para pengrajin ini bisa bikin kerajinan seperti seindah ini gitu. Ini tidak abstrak, ini mempunyai wujud gitu ya. Ini akar bambu ya, kalau yang belum pernah lihat, kalau penasaran yang tinggal di kampung, silahkan cari rumpun bambu yang cukup besar, kalian lihat aja akar-akarnya pasti seperti ini bentukannya. Dan ini bisa dibuat. Ini juga limbah bambu yang sudah tidak terpakai. Kalian bisa ambil akar yang sudah bekas ditebang, boleh. Soalnya kalau akar yang masih nempel dengan batangnya kalian ambil, nanti orang punyanya nanti anyok aja kalian jual diang. Nah, oke, jadi bisa dicari di sekitar manapun, kita bisa temukan dari limbah akar bambu. Lanjut, kerajinan dari limbah tulang ikan. Nah, ini yang cukup unik nih, karena diambil dari limbah tulang-tulang ikan yang biasanya kita kalau habis makan tulangnya ya dibuang atau dikasih ke si oren. Dan sekarang ada orang yang udah bikin kerajinan dari limbah tulang ikan. Ini keren juga nih. Mungkin kalian juga bisa menemukannya untuk ukuran-ukuran tulang yang besar-besar di pasar, tempat orang menjual ikan yang sudah dipotong-potong, pasti mereka punya limbah tulangnya. Itu limbah ya. Limbah industri ya, pemasaran. Kita coba cek contoh-contoh lain dari. Oke, di sini adalah kerajinan dari limbah kulit kerang yang sering ditemui. Kalau kulit kerang saya rasa nggak begitu sulit untuk mencarinya, apalagi yang tinggal di dekat dengan pantai pasti sering bertemu limbah-limbah ini. Ya, ini sudah banyak sekali yang orang bikin. Kalau ini dibikin jadi hiasan frame foto. Yang ini dibikin jadi lampu ya. Ya, bungkusan lampu, casing lampu namanya. Dibuat seperti ini, jadi pot bunga atau hiasan-hiasan. Ya, frame foto juga dari kerang, dan ini limbah dan tidak sulit untuk menemukannya. Oke, lanjut kita menuju ke kerajinan limbah karet ban. Nah, jangan kalian sangka ban-ban yang sudah tidak terpakai di dekat-dekat rumah, atau misalkan sebelah rumahnya ada bengkel ban, atau orang tuanya punya usaha ban yang sudah tidak terpakai, bisa kalian berdayakan sebagai ini. Dan rasanya ini cukup worth it sih untuk dilakukan, karena
setidaknya kalau misalkan kita belum masuk ke ranah wirausaha, setidaknya kita udah bisa bikin ini untuk kebutuhan rumah kita sendiri gitu, untuk tempat duduk santai di rumah kita bersama keluarganya. Karena ini kalau yang pertama saya lihat cuma membutuhkan ban dan ini tali ya, mereka menggunakan tali nilon sebagai bantalannya, ditambah kayu untuk mejanya. Ini cukup simpel sih gitu, nggak perlu banyak bahan, cuma mempunyai nilai gitu. Kalau di sebelahnya ada ban yang dilingkari oleh sejenis tali ya, tambang, sama kayak tali-tali kapal. Mungkin bisa kita temukan di pasar-pasar ada. Ya, tali serabut ini cukup indah juga sih kalau kita bisa membentuknya serapi ini gitu. Ini kan juga ban mobil yang ditutup dengan tali serabut. Oke. Begitu juga di sebelahnya kursi santai, kursi duduk di depan rumah dan menggunakan limbah ban yang sudah tidak terpakai. Oke, kita coba lihat lagi contoh lainnya seperti apa. Kerajinan dari limbah botol kaca. Nah, ini yang lumayan sedikit rumit, cuman kalau kita bisa mengerjakan dengan teliti, kayaknya bisa menghasilkan hasil karya yang bagus gitu kan. Seperti botol yang pertama, kalau kita lapisi dengan apa, kayak ini cat juga bisa, lapisi dengan cat. Atau yang kedua hanya sekedar dibuka mereknya, terus dibersihkan lalu digantung sebagai ya hiasan lampu. Yang sebelah kanan ini adalah pecahan-pecahan kaca ya, pecahan-pecahan kaca yang dibentuk berdasarkan bentuk yang kita inginkan. Ini limbah kaca juga. Kalau kalian kebingungan untuk mencari gimana cara motong-motong kacanya, saya yakin zaman sekarang udah nggak sulit lagi buat cari tahu gimana sih gitu kan. Karena alatnya pun ada untuk pemotong kaca seperti ini. Jadi kita bisa bikin potongan kaca sesuai yang kita inginkan. Kalau ini kan jadi kayak lampu pijar dari kaca. Cukup menarik sih untuk dijadikan sebuah karya dan punya nilai jual ini. Oke, kita coba lihat lagi. Ada nggak? Oke, ternyata habis. Nah, kita next. Materi selanjutnya adalah manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kerajinan sebagai benda pakai. Yang pertama itu sebagai benda pakai. Kerajinan dibuat berfungsi lebih mengutamakan kegunaan benda tersebut. Ya, berarti kerajinan yang kita bikin itu lebih mengutamakan kegunaannya. Sama kayak yang tadi. Kan tadi ada contoh-contoh yang hanya sekedar hiasan dan ada yang bisa digunakan sebagai benda yang berfungsi seperti limbah ban tadi. Itu kan berfungsi. Selain kita menciptakan sebuah prakarya, itu juga mengutamakan kegunaan dari benda tersebut. Ada juga yang dikatakan kerajinan sebagai benda hias. Nah, ini seperti yang tadi. Meliputi semua bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Cuman kedua manfaat ini mempunyai nilai jual. Di sini kita akan berbicara prakaryanya gitu. Jadi di saat kalian menciptakan karya kalian betul-betul harus punya nilai gitu. Jangan asal bikin, dan bisa jadi itu nanti bisa jadi sampingan-sampingan kita kelak di saat kita udah punya kesibukan lain kan. Bisa jadi seperti di sebelah ini hiasan gantungan lampu yang dibuat dari potongan-potongan kardus. Simple, cuma bikin potongan-potongan segi 5 lalu disusun dan diberi lampu di dalamnya. Simple ya. Oke, saya yakin kalian mampu. Dan oke, slide kita udah selesai. Jadi itu yang sudah saya katakan tadi. Ini ada beberapa contoh-contoh lainnya, contoh penggunaan limbah lainnya. Yang pertama ada gantungan lampu dari limbah bambu-bambu kecil yang dibentuk
bawahnya ada limbah tempurung kelapa lagi. Ini ada, kalau ini sifatnya yang bisa digunakan ya sebagai teko, sebagai sendok nasi, sebagai ini celengan. Di sebelahnya ada limbah-limbah besi yang dibikin sebagai frame pajangan dinding. Karena ini yang lagi rame hari ini ya, kamar-kamar para orang-orang kreatif itu, mereka bikin seperti ini di hiasannya. Oke, yang lanjut ada hiasan juga dari rotan atau bambu. Seperti ini bambu kecil untuk lingkaran-lingkaran ini ya. Yang ini bambu nih. Bambu yang dibuat banyak-banyak dan disusun membentuk sebuah bangunan bentuk ruang. Itu juga di bawah. Ini bisa jadi limbah kaleng yang dilapisi dengan kardus, atau ini bisa jadi juga dari limbah bambu yang sudah diukir, bisa. Oke. Ya seperti itu penjelasannya tentang materi kita yang tadi kita lihat, yaitu inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Nah jadi melalui materi inilah nanti kalian akan melakukan sebuah praktek untuk penilaian akhir tahun kalian. Praktek yang akan kalian buat menciptakan sebuah karya kalian, membuat produk dari bahan dasarnya limbah berbentuk bangun ruang. Ingat kata kuncinya, produksi kerajinan dengan inspirasi limbah berbentuk bangun ruang. Oke, cara bikinnya gimana Pak? Gimana Start? Nah di sini sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tingkatan kita yang udah sampai di titik MA. Kalau kalian mau nanya gimana cara bikinnya Start, itu bukan pertanyaan ya. Gimana cara bikinnya itu bukan pertanyaan, cuman di sini sesuai pembelajaran kita itu, inilah konsep-konsep dasarnya yang harus kalian perhatikan dalam menciptakan sebuah prakarya. Nah, karena kebetulan kalian sekarang semua lagi di rumah ya, lagi dirumahkan, jadi saya yakin kalian cukup punya ruang yang luas dan tidak kesulitan untuk mencari sumber-sumber limbahnya. Kecuali kita lagi di IC sekarang, mungkin kita sedikit kesulitan untuk mencari limbahnya karena lingkup kita kecil. Nah, sekarang kalian ada di rumah kalian masing-masing, kalian bisa menentukan. Jadi setelah menonton video ini, silahkan langsung menghayal, langsung berpikir, dan langsung laksanakan apa yang akan kalian buat. Untuk tata cara penilaiannya nanti, setelah kalian menonton video ini, setelah kalian respon, dengan catatan tontonlah video ini dari awal sampai akhir, sampai selesai biar kalian paham, dan coret absensi kalian di kolom komentar video ini ya. Seperti biasa, nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai absensi kalian yang sudah menyaksikan video ini. Oh, nanti ada beberapa orang yang nggak menonton sepenuhnya, nggak apa-apa, itu terserah kalian. Yang jelas semua materinya ada di sini sesuai dengan rujukan saya ya, karena di sini gurunya saya, atau kalian bisa jadikan referensi sebagai dari beberapa informasi lain, boleh, saya izinkan, cuman tetap mengacu kepada materi yang disampaikan oleh video ini, yang saya sampaikan melalui video ini. Oke, untuk itu sekian dulu saya rasa video tentang ini, dan inilah materi kalian yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan penilaian akhir semester kalian di kelas 11 untuk khusus mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan videonya. Sebelumnya saya ulangi sekali lagi, innal aidin wal faizin buat kita semua, mohon maaf lahir dan batin. Buat kita yang belum sempat berjabat tangan karena pandemi ini,
nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan di semester depan kita sudah bisa bertatap muka kembali sepenuhnya. Karena saya dengar informasi kemarin sedikit bahwa Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa di semester depan di bulan Juli setelah kalian libur semester ini, seluruh pembelajaran baik SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA yang ada di Indonesia akan memulai pembelajaran secara tatap muka sepenuhnya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa rame-rame lagi di IC kita tercinta ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi ini. Apabila ada pertanyaan silakan langsung lemparkan sama saya, boleh di grup, boleh secara pribadi, boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.